Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami yaitu Sam Waterproofing. Nah, channel ini itu membahas tentang masalah bocor, baik pada itu dak, pada dinding, pada atap atau pada kubah masjid dan lain-lain dan cara mengatasinya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut pada pembahasan kali ini. Saya mengambil judul Jangan salah tambal, cara mengatasi atap bocor biar awet bertahun-tahun. Nah, kelihatannya judulnya sangat menarik ini ya. Jadi begini teman-teman, atap bocor memang bikin panik ya, apalagi kalau hujan deras nih datang tiba-tiba ya kan. Banyak orang langsung tambal asal pakai semen atau silan murah tanpa tahu penyebab utamanya. Hasilnya apa teman-teman? Hasilnya bocor muncul lagi dalam hitungan minggu gitu ya. Nah ini kalau teman-teman nggak mau keluar biaya dua kali, nih baca atau ini simak video ini sampai habis teman ya. Ini cara mengatasi atap bocor yang benar supaya tahan lama dan nggak rembes lagi. Nah itu ya. Baik, di sini akan saya jelaskan kenapa atap bisa bocor. Nah, itu ya. Sebelum tambal, teman-teman wajib tahu nih apa sumber masalahnya gitu ya. Penyebab umum atap bocor antara lain. Yang pertama, genteng retak atau geser. Ini kadang sepele tapi fatal kalau gentengnya geser. Nah, otomatis air langsung masuk ke dalam rumah itu ya. Yang kedua, nok atau hubungan yang renggang ini sering sekali terjadi pada nok sambungan yang di atas ya, yang hubungan kalau kata orang Jawa itu hubungan yang nok itu yang di pojok-pojoknya itu ya. Nah, yang ketiga ini biasanya talangnya mampet. Nah, ini teman-teman harus sering-sering dicek. Saluran pembuangan nih biasanya ada talangnya mampet sehingga menyebabkan banjir ya apa maksudnya enggak, air yang dari genteng itu nggak bisa keluar atau turun ke bawah. Nah, itu menyebabkan atapnya jadi rembes gitu ya. Nah, yang keempat ini sekrup atau spandek yang longgar, ini sering sekali terjadi. Spandek longgar otomatis kalau ada hujan bercampur angin ya pasti akan masuk gitu ya kan teman-teman ya. Nah, yang ketiga, yang ke ini berapa? Kelima, ini biasanya lapisan waterproofing yang sudah rusak. Ini karena lapisan waterproofing kan tahu sendiri teman-teman ini tidak mungkin selamanya ada masa umurnya itu ya. Karena apa sih? Karena kena panas, hujan, nah gitu ya pasti ada umurnya. Nah, yang terakhir ini sambungan atap biasanya tidak rapat. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kalau cuma ditambal tanpa cek penyebabnya dijamin pasti akan bocor lagi, lagi dan lagi. Pasti teman-teman capek. Mau di tukang pun kalau nggak dicek lagi ke apa sumbernya pasti bocor lagi itu ya. Oke, kita lanjut. Cara mengatasi atap bocor yang benar. Nah, yang pertama ini cek titik bocor secara detail, teman-teman. Jadi jangan cuma lihat dari dalam rumah, naik ke atas dan periksa apakah ada retakan halus atau gentengnya bergeser. Nah, kita cek juga bekas rembesan atau sambungan yang renggang. Nah, ini ya air sering masuk dari satu titik tapi menetes di tempat lain. Jadi tidak serta-merta di situ bocornya langsung netes tembus enggak. Biasanya ngalir dulu. Nah, di situ nanti di tempat paling rendah ya bocor gitu ya. Jadi kadang-kadang dari titiknya itu bisa berjarak 5 meter sampai 10 meter gitu ya. Jadi harus dicek benar-benar. Nah, yang ini selanjutnya kita gunakan nih material yang tepat, teman-teman. Jadi jangan asal pakai semen biasa ya. Beberapa solusi yang lebih tahan lama biasanya silen poliuretan ini bisa. Waterproofing coating elastomeric ini bisa, flashing atau tambahan untuk sambungan dan penggantian genteng yang rusak. Nah, ini harus dicek benar-benar teman-teman ya. Nah, untuk atap dak beton biasanya untuk atap biasanya sebaiknya gunakan waterproofing coating 2 sampai 3 lapis atau 3 layer, teman-teman. Yang keempat ini perbaiki sistem drainase. Nah, ini pasti ya, talang mampet ini bikin air mengenang dan merembes gitu ya, naik karena nggak ada saluran untuk pembuangan. Jadi airnya penuh, akhirnya meluber ya kan gitu kan. Pastikan talang teman ini bersih dan lancar, yaitu cek saluran pembuangan. Baik pembuangan atas maupun pembuangan bawah yang ke arah ke selokan. Itu kita cek. Siapa tahu ada yang mampet. Nah, itu dia ya. Nah, yang kelima ini yang terakhir, lakukan finishing waterproofing. Kalau area rawan bocor yang cukup luas, lebih baik lapis ulang dengan waterproofing agar tahan bertahun-tahun, teman-teman ya. Oke, sampai di sini pembahasannya. Nah, ini saran kami, karena kami kan bekerja di jasa waterproofing ya, teman-teman ya. Dan perusahaan kami sudah puluhan tahun, bahkan bukan hanya satu, dua, atau proyek yang kami kerjakan, akan tetapi mungkin ratusan, bahkan ribuan proyek gitu ya. Mulai dari atap beton, atap aluminium, atap seng dan lain-lain kami bisa semua waterproofing. Waterproofingnya menggunakan apa sih di sini? Kami menggunakan aspal cair atau aspal emulsion, teman-teman. Jadi ini kan
catnya atau waterproofingnya ini berbahan dasar aspal cair ya, jadi meresap gitu ya. Apalagi kan kebanyakan nih yang sering kami kerjakan biasanya atap beton pada perumahan. Ini kan ada biasanya pelapisnya itu yang atasnya. Itu kan biasanya lama kelamaan dari tahun ke tahun pasti terkikis ya, mungkin kena hujan, kena panas. Nah, lapisan atasnya ini biasanya terkikis. Nah, ini solusinya paling mantap ini dengan aspal. Jadi selain gentengnya tambah kuat, umur rumah teman-teman juga tambah lama teman-teman ya. Jadi karena lapisannya udah kekikis nih, biasanya ada cat hijau ini sampai kelihatan dasarnya cat gentengnya. Nah, dengan aspal cair, aspal emulsion, jadi ketutup lagi dan genteng pun terlihat seperti baru kinclong gitu ya. Ya, selain kuat pasti ya, nah, tambah umur lagi, bisa menambah umur genteng tersebut, ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini biasanya kami kasih tips kesalahan fatal yang sering dilakukan. Apa sih? Nah, ini yang pertama tambal saat kondisi masih basah, ini sering diabaikan sekali. Makanya tim kami kalau sedang waterproofing atau sedang bekerja, ada hujan atau gerimis pasti berhenti dulu. Karena percuma walaupun kita aspal pasti kan nggak maksimal itu ya teman-teman, nggak meresap karena ada air tersebut. Nah, yang kedua ini tidak mencari sumber bocor. Nah, ini dia yang sering diabaikan, tahu-tahu main waterproofing aja, nggak tahu nggak dicek dulu mana, mungkin ada yang renggang, ada yang mungkin ada gentengnya patah ya kan. Nah, ini sering sekali. Nah, menggunakan material murah. Nah, ini dia. Murah boleh asal tahu caranya. Nah, di sini kami kasih solusi yaitu menggunakan aspal emulsion dari kami atau aspal cair, teman-teman. Ini sudah terbukti sekali. Untuk dak beton bisa, untuk kubah masjid apalagi. Untuk seng bisa, untuk galvalum sudah terbukti. Nah, itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman coba aspal emulsion dari kami itu ya. Nah, yang keempat nih, biasanya kesalahan fatalnya apa? Tidak cek kemiringan atap. Nah, itu dia. Sepele tapi fatal. Nah, yang terakhir tidak membersihkan permukaan. Ini jangan sering dianggap sepele sih. Nah, ini kapan sih harus dipanggil tukang? Nah, ini dia. Kalau bocor sudah parah nih struktur kayu lapuk atau atas panik berkarat luas, nah sebaiknya gunakan jasa profesional teman-teman. Agar apa sih? Agar hasilnya maksimal dan lebih awet gitu ya. Nah, kebetulan di sini sekalian saya promosi ya. Nah, kami kan jasa waterproofing ya, bergerak khusus di bidang waterproofing. Nah, bisa cek portofolio kami, sudah mengerjakan beberapa proyek dan banyak sekali. Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu ini teman-teman ya. Selain menambah estetika penampilan atap genteng, juga menambah umur genteng, umur bangunan teman-teman. Jadi penghuni pun merasa aman gitu ya, karena tidak ada bocor. Jangan dianggap sepele loh kebocoran loh. Karena dari bocor di rembes tersebut, kan jadi selain rumahnya jelek ya, karena pelapornya pasti kuning kalau bocor, dindingnya pasti kayak keluar air dan biasanya kuning juga, bahkan kadang-kadang sampai tumbuh jamur yang hitam. Nah, itu jangan sepelekan ya, itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulan apa? Kesimpulannya di sini mengatasi atap bocor tidak cukup hanya asal tambal. Kunci utamanya adalah temukan sumber bocor pasti ya. Yang kedua, gunakan material yang tepat. Yang ketiga, perbaiki sistem aliran air dan tambahkan waterproofing jika perlu. Ini bukan jika wajib ini waterproofing teman-teman ya. Nah, itu ya. Silahkan teman-teman kalau ada kendala mengenai atapnya bocor, daknya bocor, bahkan kubah masjid komplek teman-teman ada yang bocor, ada yang rembes, silahkan. Teman-teman bisa langsung menghubungi kami ahlinya waterproofing yaitu 0821 3435 8787 teman-teman. Nama kontaknya Sam Waterproofing itu ya. Teman-teman bisa cari di TikTok, di YouTube atau dimanapun namanya Sam Waterproofing. Nah, itu ada beberapa portofolio kami upload di situ. Untuk sebagai bukti kami mengerjakan memang ahli di bidang waterproofing itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya pilih jasa tukang yang benar ya teman-teman ya. Jangan asal main. Memang banyak tukang yang bisa banyak, cuman beda antara biasa dan terbiasa itu beda teman-teman hasilnya. Bisa banyak yang bisa tonton kan gampang. Aspal tinggal dikocok, ditaburkan bisa memang bisa. Tapi kalau dengan yang terbiasa kan beda hasil pasti. Karena udah terbiasa menangani beberapa yang bocor pasti udah terbiasa kan beda hasilnya ya. Biasa dan terbiasa akan beda hasil. Nah, di sini tim kami sudah terbiasa mengatasi bocor, mengatasi rembes, injeksi beton, waterproofing, dinding, kubah, dan lain-lain. Nah, pastinya dari kami tim Sam Waterproofing ini ada garansi tentunya, jadi tidak perlu takut. Nanti harganya udah lumayan mahal nih, ternyata nggak ada garansi kan, kami juga tidak mau seperti itu. Kami menjaga
nama baik perusahaan kami. Jadi nanti setiap pekerjaan dari Samwater ini pasti ada garansinya gitu teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga ada manfaatnya gitu ya. Jadi tadi yang setelah kami jelaskan ada tips-tipsnya juga ya. Jadi tolong disimak, nonton video jangan setengah-setengah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.